Tahun 1998, gadis SMA penjaga toko kaset 27 bernama Kwon Minju. Di luar ada laki-laki melihatnya. Dia Jung In-gyu dan temannya bernama Nam Si-hyun. Si-hyun melihat In-gyu seperti menaruh rasa suka pada Minju, tapi karena malu, jadi Si-hyun masuk ke toko itu dulu dan membuat mereka berdua berbicara. Tapi sepertinya Minju malah sukanya dengan Si-hyun. Tahun 2023, ketua tim Han Jun-hee yang selalu sangat ceria di pekerjaannya dan teman-temannya ternyata menyimpan rasa pedih. Pacarnya bernama Go Yoon-jun meninggal akibat kecelakaan pesawat 1 tahun yang lalu. Walaupun jasadnya belum ditemukan, sekarang adalah peringatan 1 tahun kematiannya. Jun-hee masih belum bisa atau belum yakin Yeonjun itu meninggal. Dulu Yeonjun naik pesawat ke New York untuk menyusul Jun-hee yang dipindah tugaskan. Awalnya mereka sepakat 1 tahun untuk LDR, tetapi Yeonjun tiba-tiba tidak mau. Mereka sempat bertengkar sebelum kejadian kecelakaan pesawat itu. Jun-hee yang merasa terbebani rasa bersalah selalu menulis pesan pada nomor Yeonjun, walaupun tidak akan terbalas. Setiap hari dia curhat di sana. Di saat ultahnya, Jun-hee mendapatkan bunga yang entah dari siapa. Saat ditanya, ada laki-laki dengan rambut gondrong memakai tongkat yang mirip dengan Yeonjun. Jun-hee mengira itu Yeonjun karena mengingat terus perihal Yeonjun. Jun-hee pergi ke bengkel kerja Yeonjun. Yeonjun bekerja sebagai pengrajin mebel bersama temannya yang bernama Oh Chan-young. Di sana Chan-young memberikan barang berupa lukisan seperti gadis SMA. Dulu Yeonjun mengatakan bahwa ini adalah cinta pertamanya. Saat Jun-hee pergi ke kafe langganannya bersama Yeonjun, tiba-tiba dia mendapatkan DM akun yang tak dikenal. Akun itu mengirim foto 1 gadis dan 2 pria foto bersama di depan toko kaset 27. Foto itu mirip dirinya dan Yeonjun, tapi bukan. Jun-hee juga tidak tahu siapa pria satunya. Foto jadul itu ternyata pengirimnya adalah Yeonjun. Sepertinya dia mengirim foto Kwon Minju, Nam Si-hyun, dan Jung In-gyu di tahun 1998. Kwon Minju adalah gadis yang pemalu. Dia tidak punya teman di sekolahnya dan selalu merasa sedih dengan keadaannya. Dia juga sudah lama menyukai Si-hyun. Tapi Nam Si-hyun yang berteman lama dengan Jung In-gyu ingin menjadi mak jomblang keduanya. In-gyu ternyata punya masalah pendengaran. Telinga kanannya sulit mendengar, jadi dia memakai alat bantu dengar. In-gyu menceritakan keadaannya pada Minju. Hanya Si-hyun yang mau berteman dengannya tanpa melihat keadaannya. Orang tua Minju selalu bertengkar dan lebih sayang adiknya ketimbang dirinya. Minju menceritakan semua pada Si-hyun. Si-hyun yang akhirnya juga menceritakan perihal keluarganya. Dia akan pindah ke Amerika semester depan. Maka dari itu, Minju harus lebih dekat dengan In-gyu karena In-gyu tidak ada teman selain dirinya. Mereka bertiga pun menjadi akrab. Si-hyun dan In-gyu juga merayakan ultah Minju. Tapi saat pulang, Minju menyatakan perasaannya pada Si-hyun dan langsung ditolak oleh Si-hyun. Minju sedih, tapi saat kembali ke rumah tidak ada siapapun di situ. Minju yang sedih dan panik berlari keluar dan tanpa diduga dia mengalami kecelakaan. Kembali di tahun 2023. Jun-hee mencari tahu perihal toko kaset 27 yang ternyata sekarang berubah menjadi kafe 27. Tapi saat ke sana kafe itu tutup. Pulangnya Jun-hee tanpa sengaja melihat orang mirip Yeonjun. Tapi saat didatangi ternyata tidak ada. Yeonjun terus bersembunyi dari Jun-hee. Jun-hee datang lagi ke kafe 27. Pemilik kafe itu mengatakan bahwa foto itu dia yang ambil di tahun 1998. Di sana foto keponakannya bernama Kwon Minju.
bersama teman-temannya, tapi sekarang Minju sudah meninggal karena dibunuh. Junhee pulang dengan lesu. Dia membuka paket yang ternyata sebuah kaset dan pemutarnya. Junhee menyalakannya dan tiba-tiba semua berhenti. Junhee bangun di tubuh Kwon Minju yang terbaring di rumah sakit. Junhee mengira Nam Sihon adalah Go Yeonjun. Ingyu pun kaget. Minju bangun-bangun memeluk Sihon. Setelah pemeriksaan dilakukan, dokter mengatakan bahwa Minju hilang ingatan akan kejadiannya. Minju mengira dia kecelakaan. Padahal yang sebenarnya yang terjadi ini, Minju ditemukan orang karena terluka di bagian kepala, seperti habis dipukul. Saat pulang ke rumah, keluarganya melihat Minju seperti orang linglung. Padahal itu bukan Minju, melainkan Junhee. Ingyu menyalahkan keadaan Minju yang seperti ini karena Sihon yang menolak perasaan Minju waktu itu. Sihon yang bingung mendatangi Minju. Minju menjelaskan semua bahwa dia bukanlah Minju, melainkan seorang yang hidup di tahun 2023 bernama Han Junhee, wanita karir yang sukses. Dia mempunyai pacar yang mirip dengan Sihon bernama Go Yeonjun. Tapi di tahun itu pacarnya sudah meninggal. Sihon tentu tidak percaya dan menganggap itu adalah mimpi bualan dari Minju. Minju juga sempat menceritakan juga pada Ingyu, namun Ingyu malah menyatakan perasaannya pada Minju. Tapi Ingyu tidak ingin mendengar jawabannya sekarang. Mereka bertiga pun tetap bersahabat, hingga di suatu momen mereka bertiga bisa foto di depan toko kaset seperti yang diterima Junhee waktu itu. Esoknya, Minju didatangi polisi dan mengatakan bahwa di TKP, polisi menemukan alat bantu dengar. Minju pun tiba-tiba menemukan kembali ingatannya sebelum kecelakaan. Tapi saat bangun, dia sudah ada di tubuh Junhee lagi. Junhee tertidur di bus dan pulangnya saat mengecek HP, Junhee menemukan pesan-pesannya selama ini dengan Yeonjun tiba-tiba terbaca. Junhee menelepon nomor itu dan langsung terangkat. Tapi Yeonjun tidak menjawabnya. Junhee mencoba melacak nomor itu dan ditemukan bahwa nomor itu ada di Cafe 27 dan bernama Nam Sihon. Saat didatangi, pemilik kafe itu sedang keluar kota sampai malam. Junhee yang menunggu harus pulang dengan tangan kosong. Yeonjun melihat itu dan terus bersembunyi di sana. Ternyata Yeonjun kenal dengan pemilik kafe atau paman Minju. Mereka berdua sepertinya merencanakan sesuatu. Esoknya, pemilik kafe itu menghubungi Junhee. Junhee menceritakan semua tentang dirinya yang time travel di tahun 1998 sebagai Minju. Karena dulu Minju juga menceritakan itu pada pamannya, pemilik kafe itu akhirnya memberikan buku diari Minju yang juga sempat Junhee tulis di sana. Junhee ingin kembali ke tahun 98 dan berhasil. Junhee atau Minju langsung mendatangi Sihon dan melihatnya menangis. Sihon yang meledek Minju langsung kesal. Sihon yang melihat itu ingin mengajak Ingyu untuk bertemu dengan Minju. Ingyu sepertinya cemburu. Dia memberitahu Sihon untuk berhenti bertemu dengan Minju. Sejak awal, Sihon hanyalah sebagai mak jomblang keduanya. Ingyu tidak mau Sihon semakin akrab dengan Minju. Di hari-hari berikutnya, mereka berdua sempat bertengkar karena ego masing-masing. Minju ingin kembali ke tahun 2023, tetapi walaupun sudah mendengarkan lagu, tetap saja tidak berhasil. Sampai Minju harus bolos sekolah. Siangnya, Sihon bertemu dengan Minju. Sihon mengajak Minju jalan-jalan dan ingin mengatakan pada Minju jika dia hanya ingin mereka bertiga berteman dan melupakan perasaan cinta Minju padanya. Namun, panjang lebar Sihon menjelaskan, Minju malah tertidur. Mereka berdua pulang dengan keadaan canggung. Ingyu dipanggil ke kantor polisi perihal penganiayaan Minju. Polisi mengatakan tentang alat bantu dengar yang ditemukan di TKP
yang ternyata itu milik Ingyu. Polisi bisa menjerat Ingyu menjadi tersangka apabila dia tidak memberikan alibi yang kuat. Kasus ini membuat teman sekolah menjauhi Ingyu. Gurunya pun juga membuat keputusan untuk meliburkan sementara Ingyu, tetapi Ingyu tidak mau karena memang bukan dia pelakunya. Mendengar itu, Sihon pergi ke rumah Minju dan meminta bantuannya untuk menolong Ingyu. Mereka bertiga pergi ke kantor polisi dan meyakinkan polisi jika Ingyu bukanlah pelaku penganiayaan dirinya. Minju teringat dirinya di tahun 2023 saat bertemu dengan pamannya, bahwa Minju meninggal tanggal 13 Oktober, sedangkan sekarang masih 13 Juli. Ini masih ada waktu sebelum peristiwa itu. Minju menceritakan semua pada pamannya. Awalnya pamannya tidak percaya. Minju ingin pamannya membantunya bekerja sama. Tapi imbalannya, Minju harus belajar untuk masuk universitas. Dia pun menyetujui itu. Minju giat belajar dan lebih rajin bersosialisasi dengan teman-temannya. Sihon tidak sengaja bertemu dengan Han Ju-hye kecil di jalan. Pulangnya saat Minju di rumah, ternyata ada murid yang mengawasi Minju secara sembunyi. Murid itu mirip teman Yeonjun di tahun 2023, Oh Chan-yong. Ingyu dan Minju mulai belajar bersama. Tanpa sengaja, Ingyu melihat kucing dan teringat dulu Minju suka sekali dengan kucing. Tapi sekarang Minju takut sekali dengan kucing. Ingyu merasa Minju berubah setelah insiden itu. Siswa yang mirip dengan Oh Chan-yong itu terus menguntit Minju. Hubungan Minju dengan Sihon mulai tumbuh benih-benih cinta, tapi Sihon mengelaknya, dan itu demi persahabatannya. Saat pelajaran melukis di luar, Sihon malah santai-santai saja. Minju melihat itu dan mengusiknya. Mereka berdua bersenang-senang sampai hujan datang. Mereka pun berlari dan Sihon melihat Minju seperti terpesona padanya. Pulangnya, Sihon mengatakan pada Ingyu bahwa dia menyukai Minju dan akan memperjuangkannya. Alasannya memendam selama ini karena percuma. Dia akan pergi ke Amerika semester depan. Ingyu juga menjelaskan bahwa perubahan Minju sekarang membuat dia tidak merasa memiliki rasa lagi dengan Minju. Di rumah Sihon, dia menggambar Minju yang ternyata gambar itu pernah ada di tahun 2023 saat Junhee bersama Yeonjun. Setelahnya, Sihon dan Ingyu tidak saling sapa. Minju bingung dengan keadaan ini. Ingin mendamaikan, tapi gagal. Minju kesal dan menyalahkan Sihon. Sihon yang tersulut malah jujur dengan perasaannya pada Minju. Minju asli melihat Sihon yang mengatakan bahwa dia menyukai Minju. Setelah kejadian itu, Minju menghindari Sihon, begitupun sebaliknya. Ingyu yang merasa bahwa Minju berubah setelah insiden pemukulan itu mengatakan pada Minju yang sejujur-jujurnya. Minju pun berinisiatif bercerita pada Ingyu dan Sihon perihal time travelnya. Dan sekarang yang dia hadapi bukan Kwon Minju, melainkan Han Junhee yang hidup di tahun 2023. Tapi dua laki-laki ini malah menganggap Minju hanya bercanda untuk membuat mereka berdamai. Byeon Dae-hyun, gadis yang menyukai Sihon, memfoto Minju saat berganti pakaian, dan fotonya dipajang di mading sekolah malam harinya. Tapi naas, malam itu setelah memajang foto Minju, dia ditangkap oleh seorang yang membawa cutter. Paginya, Dae-hyun ditemukan tewas di kelas dan foto Minju yang dipajang lenyap.
Tiga sekawan ini yaitu Minju, Sihon, dan Ingyu setelah melihat kejadian itu langsung pulang ke rumah Sihon. Di sana mereka menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan Daeyeon dan pemukulan Minju adalah orang yang sama karena foto Minju itu. Di rumah Sihon, Minju melihat lukisan yang dia lihat bersama Yeonjun. Minju kaget dan tiba-tiba dia kembali ke tahun 2023. Di sana dia langsung ke kafe 27 dan bertemu dengan Go Yeonjun atau Nam Sihon. Tahun 2002, Sihon datang dari Amerika. Dia menjenguk Ingyu di penjara, tapi Ingyu tidak mau dijenguk. Dia ingat kejadian saat Minju tewas dan Ingyu mengaku bahwa dia yang membunuh Minju. Sihon pulang naik bis. Saat di dalam bis, dia mendengarkan lagu pemberian Minju dulu. Naas, bis yang ditumpanginya kecelakaan. Sihon koma, dan saat bangun, Sihon kaget ternyata dia ada di tubuh Go Yeonjun di tahun 2007. Sihon pun mempercayai perkataan Minju tentang Junhee dulu. Sihon yang menjadi Yeonjun datang menemui paman Minju dan menceritakan semua apa yang dia alami sekarang. Sihon bertekad untuk bertemu dengan Han Junhee, tapi saat menemuinya, tentu saja Junhee belum mengenalnya. Go Yeonjun sebelum kecelakaan berteman dengan seorang laki-laki bernama Taeha. Mereka merencanakan liburan bersama, tapi kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Saat liburan itu mereka mengalaminya. Taeha dan Yeonjun meninggal di tempat. Jadi, Han Junhee saat pertama kali bertemu dengan Go Yeonjun adalah Nam Sihon di tubuh Yeonjun. Yeonjun bertekad untuk masuk ke Universitas Junhee. Dia giat belajar dan bekerja paruh waktu di kafe paman Minju. Akhirnya, dia lolos ujian masuk. Saat pertama kali menjadi mahasiswa baru, Yeonjun bertemu dengan Junhee dan langsung menyatakan perasaannya pada Junhee. Junhee kaget dengan keadaan ini. Dia menghindar dan mengatakan bahwa sekarang dia sudah memiliki pacar. Yeonjun juga bertemu dengan Oh Chanyeon. Chanyeon mengajak Yeonjun kencan buta di kafe yang ternyata di sana Junhee bekerja paruh waktu. Yeonjun tetap berusaha mendekati Junhee dengan mengikuti kelas bersama dan bekerja di tempat yang sama. Di tempat lain, sepertinya paman Minju menelepon seseorang yang ternyata adalah Nam Sihon. Tahun 2006, saat Ingyu bebas, Sihon menemaninya sampai bertemu dengan neneknya. Sihon juga mengatakan bahwa dia percaya bahwa bukan Ingyu yang membunuh Minju. Yeonjun pernah bertanya pada paman Minju di mana Ingyu. Ternyata setelah keluar penjara, Ingyu memutuskan untuk bunuh diri di tempat Minju terbunuh. Mengingat hal itu, Yeonjun menjadi sedih. Yeonjun ingin merayakan hari ulang tahun Junhee, tapi karena kesibukan dan Junhee sudah punya pacar, jadi dia tidak bisa merayakannya bersama. Tapi ternyata saat ulang tahun Junhee, pacarnya berselingkuh dan membuat Yeonjun dan Junhee akhirnya bisa merayakan ulang tahun Junhee bersama. Nenek Ingyu sakit keras sampai meninggal. Ingyu sedih dan memutuskan untuk bunuh diri. Sihon ingin mencegahnya, tapi terlambat. Yeonjun dan Junhee semakin dekat. Yeonjun selalu perhatian dengan Junhee, hingga saat Junhee sakit pun, Yeonjun ada menemaninya. Junhee yang melihat ketulusan itu akhirnya mengajak Yeonjun berpacaran. Yeonjun senang akhirnya mereka resmi berpacaran. Kembali di tahun 2023, Sihon menceritakan semua pada Junhee tentang dirinya yang time travel dan menjadi Yeonjun. Kecelakaan pesawat itu, dia bertemu dirinya yang di tubuh Yeonjun. Dia ingin menghalangi Yeonjun untuk naik pesawat yang menewaskannya. Saat pesawat itu kecelakaan,
tubuh Yeonjun tewas dan jiwa Sihon kembali ke tubuhnya yang koma di tahun 2002. Tapi Yeonjun merelakannya agar Junhee bisa time travel di tahun 98. Saat Sihon kembali bangun di tubuhnya, dia harus melewati perawatan yang panjang dan melelahkan. Dia juga menggali informasi perihal kasus pembunuhan di sekolah SMA-nya dulu. Sekarang, Sihon dan Junhee bertekad untuk mengubah nasib mereka dan menyelamatkan Kwon Min-ju dan Jung In-gyu. Sihon menceritakan pada Junhee setelah Min-ju meninggal. Sihon ingin Junhee kembali ke tahun 98 dan mencegah Min-ju meninggal. Tapi saat dicoba sepertinya gagal. Mereka pun sementara berencana untuk mengusut kasus itu sekarang. Sihon mendatangi sekolah SMA-nya dan Junhee mencari informasi di internet. Saat Junhee sedang asik-asiknya, datang Oh Chan-young. Junhee yang sudah kenal lama dengan Chan-young menceritakan semuanya pada Chan-young. Sihon mencari informasi pelaku yang menunjuk pada siswa bernama Oh Chan-hui. Dia adalah kakak dari Oh Chan-young. Oh Chan-hui dirawat di rumah sakit jiwa setelah kematian Min-ju. Chan-young yang sedang mendengar cerita Junhee malah mendengarkan lagu itu. Tapi saat Junhee membangunkannya, Chan-young malah marah dan membuat Junhee pingsan. Ternyata Chan-young masuk ke tubuh kakaknya di tahun 98 dan mencelakai Min-ju. Chan-young ternyata sejak kecil sudah terobsesi dengan Min-ju. Sihon datang ke rumah Junhee dan mengetahui semua bahwa bukan Oh Chan-hui pelakunya, melainkan Oh Chan-young. Tapi naas, Sihon dibunuh oleh Chan-young. Junhee sedih dan marah. Dia pun mendatangi Oh Chan-hui dan mendengar semua. Junhee menyimpulkan bahwa pelakunya adalah Oh Chan-young. Chan-young pun tertangkap saat mendengar lagu itu dan menghancurkan kasetnya. Saat Junhee dan Chan-young bertemu, Chan-young mengatakan bukan dia yang membunuh Min-ju, melainkan Han Junhee. Pemutar kaset itu rusak. Junhee mencoba memperbaiki. Setelah diperbaiki, Junhee bisa memakainya dan dapat kembali di tahun 98. Junhee melihat Sihon dan memeluknya. Tapi setelah itu, tiba-tiba Junhee tidak bisa menguasai tubuh Min-ju. Kwon Min-ju sekarang yang mengambil alih tubuhnya. Junhee hanya bisa melihatnya di alam bawah sadar Min-ju. Min-ju akan berpura-pura menjadi Han Junhee di depan semua orang. Ini dilakukan supaya Sihon tetap menyukainya. Tapi saat pengusutan kasus Byeondaeyeon, polisi melihat gelagat aneh dari Min-ju. Min-ju berbeda saat memberikan keterangan dulu pada Jung In-gyu dan sekarang. Min-ju mengajak Sihon dan In-gyu untuk jalan-jalan. Mereka bersenang-senang sampai pulangnya. Sepertinya Sihon menyadari yang sekarang di tubuh itu bukan Han Junhee, melainkan Kwon Min-ju yang asli. Han Junhee yang berada di alam bawah sadar Min-ju terus menekan Min-ju untuk mengatakan pada Sihon bahwa yang membunuhnya nanti adalah Oh Chan-young yang berada di tubuh Oh Chan-hui. Tapi Kwon Min-ju sepertinya tidak ingin mengatakannya. Sihon yang menyadari itu langsung mengatakan pada In-gyu bahwa sekarang Kwon Min-ju telah kembali. Percakapan mereka didengar oleh Min-ju. Min-ju menjadi sedih dan saat menjaga toko, dia bertemu dengan Oh Chan-young. Chan-young menyadari sekarang yang dia temui adalah Kwon Min-ju yang asli. Min-ju melihat itu menjadi takut. Pulangnya, Chan-young membuntutinya. Untungnya, Sihon datang di waktu yang tepat. Saat Sihon ingin menanyakan perihal Junhee, Min-ju marah dan mengarang bahwa sebenarnya dia yang mengarang tentang Han Junhee karena dia ingin mendapatkan perhatian dari Sihon. Min-ju terus berusaha untuk akrab lagi dengan Sihon, tapi Sihon tidak mau kalau bukan Han Junhee.
Teman-teman dan adiknya juga merasa bahwa Minju yang dulu telah kembali dan ingin Minju yang sekarang ada lagi. Itu membuat Minju semakin frustasi dan sedih. Dia pun memutuskan untuk rela dibunuh oleh Oh Chan-yong. Di saat Chan-yong ingin melakukan aksinya, dia dibangunkan oleh polisi dan kakaknya Oh Chan-wi dapat menguasai tubuhnya kembali. Tapi karena bukan dia yang melakukannya, dia pun lari dengan ketakutan. Minju yang sudah stres dengan hidupnya malah ingin terjun dari gedung itu, tapi Ingyu datang menolong. Namun terlambat, Minju tetap memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Junhee melihat itu semua. Dia menangis dan memikirkan perkataan Chan-yong waktu itu. Junhee terbangun dan menangis sesenggukan. Dia ingin kembali, tapi kasetnya rusak. Walaupun diperbaiki, tetap tidak bisa. Junhee menyerah, tapi saat dia memohon, akhirnya kaset itu menyala dan dia bisa masuk ke tubuh Minju dan berhasil menyelamatkannya. Akhirnya, Junhee bisa mengubah masa depan dan jadi tahu isi hati Minju. Esoknya Junhee menyerahkan kaset dan pemutarnya pada Ingyu dan memutuskan untuk menyuruh Ingyu memusnahkannya. Ini satu-satunya cara agar dirinya dan Oh Chan-yong tidak bisa kembali time travel. Junhee juga berkencan dengan Sihon dan mengatakan salam perpisahan. Saat Ingyu membakar kaset itu, semua menjadi hilang dan ingatan mereka terhapus. Waktu kembali di saat Minju bangun dari komanya. Tahun 2011, Junhee dan Sihon dipertemukan kembali dengan cerita yang baru.